Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini akan saya berikan gambaran tentang bagaimana cara melakukan uji komparasi independen dengan uji T. Saya punya contoh data. Dalam contoh data yang saya punyai, saya memiliki data tentang prestasi dan jenis kelamin. Jadi ini prestasi dari 15 orang, di mana sudah dibagi dalam kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Kelompok laki-laki sebanyak 7 orang, kelompok perempuan sebanyak 8 orang. Dan ingat kalau pengen melakukan uji T independen setidaknya memenuhi dua asumsi asumsi ujinya, yaitu uji normalitas harus terpenuhi, lalu uji homogenitas harus terpenuhi. Secara garis besar ya, karena walaupun ada juga caranya, Pak kalau nggak normal gimana Pak, kalau nggak homogen gimana, nanti ada cara yang lain. Tapi ini kita sedang berbicara tentang uji T. Uji T independen secara umum. Melakukan uji normalitas untuk mengetahui datanya itu normal atau tidak dari kedua kelompok. Dan pastikan dua kelompok dua-duanya normal. Dan melakukan uji homogenitas untuk mengetahui variansi sama dari dua kelompok yang ada. Dan kalau sudah dilakukan dua uji prasyarat ini, artinya dilakukan uji normalitas hasilnya dua-duanya normal, dilakukan uji homogenitas diketahui dua kelompok memiliki varian yang sama, maka bisa lanjut ke uji T independen. Uji T independen untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok A dan kelompok B. Kalau dalam kasus yang saya punyai, apakah terdapat perbedaan rata-rata prestasi belajar yang signifikan antara kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Bagaimana caranya? Langkahnya sama persis dengan uji homogenitas. Analyze, compare means, lalu independent sample t-test. Analyze, compare mean, independent sample t-test. Itu untuk melakukan uji T independen. Dimasukkan ke variabelnya, saya ulangi dari awal, ini seharusnya kalau dari awal ini semuanya masih di kiri, seperti ini. Lalu dimasukkan ke variabel, tes variabelnya dimasukkan yang variabel prestasinya. Jadi prestasinya adalah variabel yang akan dibandingkan, masukkan ke tes variabel. Jenis kelamin adalah variabel yang membagi kelompoknya masuk ke grouping variabel. Define variabel yang grup 1 ditulis L karena data saya L dan juga P. Maka grup pertama adalah L, grup kedua adalah P, laki-laki, perempuan, lalu klik continue. Setelah continue, selesai, klik OK. Hanya seperti itu sama persis dengan uji homogenitas. Lihat outputnya, lihat pada bagian bawah. Di sini terlihat untuk laki-laki, di sini ada 7 orang, perempuan 8 orang, minnya 57, yang perempuan minnya 71. Kita tahu ya, yang namanya uji komparasi itu kan pengen membandingkan antara dua kelompok, itu beda nggak rata-ratanya, kan gitu. Sebetulnya dari sini kan sudah terjawab. Loh Pak, itu beda loh. Yang perempuan rata-ratanya 71,5. Yang laki-laki 57,5. Jelas berbeda. Rata-ratanya bagusan yang perempuan. Di kelas itu berarti perempuan lebih dominan berdasarkan prestasi belajarnya. Tapi statistika tidak seperti itu. Statistika itu perlu menguji apakah perbedaan yang seperti ini dari jumlah sampel yang sedemikian dengan model penelitian yang seperti itu, bedanya ini signifikan atau enggak. Jadi pertanyaan atau hipotesa di dalam uji T independen itu adalah, atau tujuannya dulu tujuannya itu adalah untuk mengetahui apakah dua kelompok memiliki perbedaan rata-rata yang signifikan atau tidak. Dengan kriteria jika nilai sig lebih besar dari alfa, maka terdapat perbedaan yang signifikan. Artinya, kalau nilai signya kurang dari alfa, berarti perbedaannya tidak signifikan. Kalau beda, jelas beda. Yang perempuan tadi 71, yang laki-laki 50 sekian, kan gitu. Jelas beda kalau beda. Tapi masalahnya bedanya signifikan atau enggak. Gitu. Makanya perlu kita jawab di sini.
Berarti dalam hal ini interpretasinya bagaimana? Interpretasi untuk uji T. Yang pertama, jelas nilai rata-rata kelompok perempuan lebih tinggi daripada kelompok laki-laki. Ya. Interpretasi yang kedua, kita ingin melihat signifikansinya. Masuk ke SPSS, kita lihat pada kolom yang bawah pada independent sample test, kita lihat pada bagian sig-nya sekarang. Sig to tailed, ya, sig to tailed untuk yang atas atau bawah di sini. Equal variance assume, equal variance not assume. Jadi kan ini kan asumsinya tadi kan asumsinya sudah homogen gitu kan, berarti kan variannya sama, berarti kita lihat untuk yang atas. Untuk yang atas pada kolom sig to tail. Sig to tail pada yang atas di sini nilainya yang ini. Jadi nilai sig-nya atau nilai p-value-nya adalah 0,104. Itulah p-value-nya. Didapatkan nilai p-value atau sig ya, sig to tail dalam hal ini adalah 0,104. Artinya berdasarkan kriterianya, karena nilai p-value-nya 0,104, maka perbedaan antara perbedaan rata-rata kelompok laki-laki dan perempuan adalah perbedaan yang signifikan. Seperti itu. Itu adalah gambaran bagaimana menginterpretasikan uji T. Kenapa signifikan? Karena nilai sig-nya 0,104. 0,104 itu lebih besar dari alfa. Kenapa lebih besar dari alfa? Karena ya, jika nilai sig lebih besar dari alfa. Alfanya itu kan kalau dalam penelitian dasar biasanya 5% 0,05 ya. Artinya 0,104 lebih besar dari 0,05, artinya dia merupakan perbedaan yang signifikan. Berarti perbedaan rata-rata yang tadi yang yang di sini yang ada pada tabel pertama itu adalah perbedaan yang signifikan. Di mana rata-rata perempuannya adalah 71,5, rata-rata laki-lakinya 57,5. Dan ini secara statistik merupakan perbedaan yang signifikan. Berarti dalam hal ini kalau kita lihat dari datanya, dari dua kelompok data, kelompok laki-laki, kelompok perempuan, setelah dibandingkan ternyata terdapat perbedaan rata-rata. Dan perbedaan rata-rata ini merupakan perbedaan yang signifikan. Kalau ditanya lagi, mana yang lebih unggul, laki-laki perempuan? Jelas. Laki-laki kalah dari perempuan. Karena perempuan rata-ratanya 71, laki-laki rata-ratanya 57. Dan itu adalah perbedaan yang signifikan berdasarkan uji T independen. Saya kira itu untuk bagaimana cara melakukan uji T independen dan juga cara menginterpretasikannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.